makan mie. Kita sering makan mie di film ini. Jadi di film ini kita sering banget makan mie instan. Lucu gitu ya. Lucu, iya. Jadi kita pas ngadeganin aja kayak, wah lucu banget Malik sama Alia, gitu. Karena dia susah-susah banget scene-nya guys, tapi dia nailed it, gila. Kamu luar biasa sih Swam. Kamu keren banget. Karena kalian bakal bisa dapat hormon dopamin yang sesungguhnya. Seneng banget. Iya, menyenangkan. Kayaknya ini salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan buat aku. Betul. Apalagi tawaran ini tuh datangnya memang setelah kita nikah. Bener. Jadi emang pas udah kita jadi pasangan, suami istri. Dan ini jadi pekerjaan pertama kami juga. After nikah gitu. Jadi pengalamannya seru banget. Karena ini pertama kalinya kita jadi ya sepasang suami istri ya di film gitu. Jadi pertama kali baru-baru ini kita nikah, terus kita langsung mengadegan menjadi pasangan suami istri. Terus apa ya, sangat menyenangkan sih. Sesimpel apapun yang ada di pikiran aku bisa langsung ngasih tahu ke orangnya, karena setiap hari kan 24 jam sama dia kan. Jadi setiap kali kita mau bahas skrip, mau bahas apapun, dialog dan lain-lain tuh tektokannya jadi lebih gampang karena ngobrolnya bisa kapan aja. Plus jadinya setiap kali aku pengen ngomong sesuatu yang mungkin udah kepikiran, terus kayak aduh ngomongnya kayak gimana ya, mungkin kalau sama orang lain atau kayak lawan main lain lebih susah karena kita cari bahasa yang setidaknya tidak menyakiti hati atau nggak salah paham dan lain-lain. Tapi karena sama suami sendiri lebih gampang aja, jadi kayak menurut aku tuh gini gimana gitu. Untuk pertama kali pastinya dari story ya. Iya. Story karena ini sangat menarik tentang ya survival gitu ya, romantic survival, drama. Dan aku belum pernah main di genre ini. Jadi kayaknya ini pertama kalinya aku baca. Maksudnya pas aku baca dapat tawaran tuh pertama kalinya aku baca skrip yang genrenya kayak gini, terus sangat menarik, jadi kenapa enggak. Terus di directnya sama Mas Ted. Itu kayak salah satu checklist aku sih memang untuk berkolaborasi sama director, yaitu Mas Teddy. Dan menurut aku temanya juga apa ya, deket banget gitu loh sama kita, sama anak-anak muda, terus grounded banget. Dan apa yang ditampilin di filmnya juga menurut aku apa ya, bisa gampang kita untuk bisa bersimpati sama karakternya. Betul. Terus bisa mengambil banyak hal sih ya, menurut aku. Kita karena kan ngebahas soal ekonomi juga, maksudnya kayaknya ekonomi adalah pembahasan yang kita nggak pernah selesain gitu kan, kayak akan naik turun terus gitu-gitu aja gitu. Dan ini di film itu di capture bagian itunya juga. Tanpa spoiler ya. Sebenarnya ada satu adegan Angga yang ada di teasernya juga. Cuma mungkin kamu juga di teaser ya, ada. Sih. Cuma mungkin di teaser itu kan cuma sebagiannya doang. Cuma yang jelas ada beberapa teknis yang dilakukan sama Mas Teddy juga. Dia tuh suka long take. Dimana take-nya tuh cuma satu shot tapi panjang dalam satu scene. Jadi selesai tidak selesai kumpulkan. Enggak. Maksudnya jadi setiap kali take itu berlangsung kitanya tuh deg-degan banget karena nggak boleh ada yang salah kan, karena kalau misalnya ternyata salah mulainya dari awal lagi, dan itu pasti bikin capek nggak cuma kitanya doang tapi tim kamera, tim lighting, tim sound, semuanya juga. Jadinya semua tim tuh pasti kayak kitanya takut salah, tapi mereka juga pasti ngerasain hal yang sama nggak sih, deg-degan banget, pressure tentang biar bisa terus perfect gitu. Betul. Kalau aku sih emosinya juga kan. Iya. Salah satu adegannya itu ada di teaser sebenarnya. Kalian bisa lihat ada di teaser. Itu tuh sebenarnya cuma cuplikan kecil, tapi kalian bisa lihat kayak ada cipratan darah gitu, dan itu scene yang sangat menguras emosi dan tenaga. Iya. Kalau kamu ada di teaser juga ya? Ada. Ya itu tadi yang aku bilang sih, adegan itu. Cuma kalau misalnya mau tahu lebih lengkapnya yang mana, nanti pas filmnya udah tayang.
Kalau aku pribadi riset yang bener-bener sampai ngulik banget tuh nggak ada. Karena memang dari awal aku baca skripnya itu udah lengkap banget. Apalagi yang nulis juga langsung Mas Teddy-nya, direkturnya langsung. Jadi di saat aku baca itu semuanya tuh udah lengkap gitu di dalamnya. Tapi di luar dari itu mungkin kalau misalnya paling gampang kita narik ke belakang pas masa pandemi kita semua kan nggak ada yang kerja nggak sih? Kayak kita, maksudnya buat kita di perfilman kita nggak mungkin kerja via online gitu. Mungkin kalau beberapa teman-teman ada pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa dilakuin lewat Zoom meeting atau apapun itu, di film tuh kayaknya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya tarik ke belakang kayaknya aku mengingat bagian itu di mana oh my god kita nggak ada kerjaan di waktu itu ya. Kita bener-bener kekepung di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, lebih ke situ sih. Tapi di luar dari itu setiap kali aku punya pertanyaan yang mungkin agak kepikiran, aku nanya ke Mas Ted-nya itu gampang karena dia udah pasti punya jawaban. Jadi dia udah kayak buku ensiklopedia kita. Iya sama sih karena udah lengkap banget dan udah matang banget dari sisi skenarionya juga, karena kebetulan kan skenarionya juga ditulis sama Mas Teddy-nya sendiri gitu. Tapi ya kayaknya emang udah deket sih sama kita saat ini juga gitu ya, kasus tentang ya PHK yang banyak terjadi di Indonesia, terus bagaimana kesulitan ekonomi itu jadi merembet ke banyak hal gitu. Dan menurut aku efek dominonya itu juga bisa kita saksikan langsung di film Dopamin ini gitu, bagaimana kalau masalah finansial itu justru krusial akan krusial banget dan berdampak besar ke segala gitu aspek. Apalagi sebagai pasangan suami istri yang baru menikah gitu kan, dimana ya ini adalah langkah kita juga untuk tidak bergantung kepada orang lain gitu. Maksudnya kayak nggak bergantung kepada orang tua doang, kepada mertua atau siapapun itu. Jadi sebisa mungkin kita nyelesain semua masalahnya sendiri gitu. Dan di film ini ngegambarin banget emang kita menyelesaikan masalahnya tuh selalu bersama. Malik dan Alia itu ngapa-ngapain tuh selalu bareng-bareng gitu. Gimana caranya kita bisa keluar dari masalah ini. Gimana sayang? Ya mungkin karena tadi ya, maksudnya karena kayak tadi kita sempat bilang bahwa ekonomi itu bisa ngaruhnya kemana-mana. Maksudnya kayak ke sifat manusia aja, kalau misalnya kita lagi nggak megang uang tuh jadi berasa kita gampang emosional, gampang marah atau apapun itu. Ditambah lagi karakternya Malik baru aja di PHK, pasti makin susah lagi. Terus dia berusaha juga buat nyari kerja tapi belum dapat. Itu pasti bikin draining, maksudnya personal aja bisa jadi draining gitu kan. Jadi mungkin ada kata-kata yang setiap karakternya lontarkan menyakiti hati, jadi mungkin itu terdengar sangat toksik gitu. Tapi ya selagi gimana ya, selagi seiring berjalannya waktu semua masalahnya bisa dipecahkan secara bersama-sama, mungkin akan terbayarkan setidaknya, dan akhirnya sifat-sifat yang toksik tadi seiring berjalannya waktu akan menghilang dengan sendirinya gitu. Dan menurut aku kematangan emosional itu kan penting banget ya. Betul. Dan di sini ya Malik sama Alia sebagai pasangan yang muda banget dan pertama kali baru merasakan gimana hubungan rumah tangga yang sesungguhnya tuh lumayan apa ya, kayak tertampar gitu loh sama realita sosial yang sekarang gitu. Tapi dari berjalannya film yang membuat mereka menyadari ada banyak tantangan-tantangan yang hadir, itu justru bikin dia jadi lebih apa ya, lebih mature gitu, lebih dewasa gitu. Meskipun ya banyak juga kayak ya rintangan-rintangan yang hadir gitu, dan mungkin karena kematangan emosional dari Malik dan Alia itu masih belum sampai di titik yang lumayan tinggi. Jadi emang terkesannya agak maksudnya kayak setiap ada permasalahan itu emang menggebu-gebu banget dan lain-lain. Tapi menurut aku hal yang menarik justru dari Malik dan Alia itu bagaimana mereka walaupun ada masalah yang besar banget, yang menurut aku juga kayaknya kalau kita yang ngelewatin ya belum tentu bisa kayak mereka, kuat mereka gitu, karena mereka tuh selalu bersama-sama itu yang penting gitu, kayak mereka nggak bakal ninggalin satu sama lain gitu loh. Dan itu menurut aku jadi hal yang manis sih di film ini gitu. Di sini
masih sama ya, maksudnya seperti karya-karya Mas Teddy yang kita kenal gitu ya. Dan menurut aku ini salah satu ya wishlist aku gitu untuk bisa Iya, kayak di-direct checklist kita ya iya, untuk bisa di-direct sama dengan Mas Teddy. Menurut aku apa ya, semua karakter yang Mas Teddy bikin tuh selalu menarik. Dan Iya. apalagi tema-tema yang diangkat itu selalu isunya yang deket banget sama kita, Kita, gitu. Jadi saat aku pertama kali Ditawarin. ditawarin dan kita bisa akhirnya kerja bareng dengan Mas Teddy itu senengnya luar biasa gitu. Iya. Karena apa ya, Mas Teddy itu orang yang visioner banget sih buat aku. Betul. Kayak visi misinya tuh jelas. Jelas. Jadi kita tuh nggak pernah ngerasa kayak Kekurangan, kebingungan gitu ya iya. selama proses Kekurangan informasi pendekatan, atau apa proses gitu. reading, bahkan sampai syuting itu sendiri. Karena kalau dibilang apa ya, ini tuh cukup tricky sih film ini. Karena Iya. aku syutingnya tuh ya kita kebanyakan berdua, aku dengan Shenina, terus ya dibarengi sama Mas Teddy sebagai direkturnya dan juga kru yang lain. Cuma emang dengan keterbatasan, bukan keterbatasan sih, kayak pemain yang cuma 2 itu justru bikin kita jadi makin intim gitu loh. Iya. Kayak karena mungkin berasa circle-nya jadi deket, jadi timnya makin solid gitu. Dan menurut aku selama proses syuting tuh sangat menyenangkan. Kita pulangnya cepet banget. Iya, kita setiap hari pulang jam 5 sore. Iya, pulangnya Bahkan cepet banget. Makan malam tuh take away. Jadi kayak Astradanya bikin kayak ada call sheet istilahnya kalau di film tuh, kayak jadwal kita syuting tuh Iya. biasanya jauh lebih cepat dari yang dijadwalin sama mereka Iya, gitu. jadi misalnya estimasi syuting jam 9 malam, kita jam 5 sore udah selesai. Iya, Iya. dan itu yang aku suka sih. Gimana mereka bikin film yang sangat bagus tapi Intens. kita tetap Tapi syutingnya tetap syutingnya sehat. tetap santai gitu. Itu ya. jarang banget sih aku rasain. Jadi terima kasih loh untuk Mas Ted. Mas Ted luar biasa banget. Apalagi dengan teknis-teknisnya dia. Dan fun fact lagi, aku tuh baru pertama kali syuting sama Mas Ted sepertinya ya. Kayak dari sekian banyak film aku yang aku sampai tahu ke lensa-lensa itu tuh baru sekarang. Dan dia tuh pakai lensa 25. Iya, kayak wide lens gitu. Kayak wide lens, tapi kameranya tuh segini sama kita. Jadi setiap kali kita tag tuh kameranya sedekat ini, Kak. Iya, jadi kalau misalnya kita Agak lagi distorsi cover shot gitu. dia kameranya bakal dekat banget sama kita, cuma segini gitu. Jadi kadang-kadang kita bahkan nggak ngelihat satu sama lain kalau lagi dialog gitu. Iya, tapi itu Ngeliatnya kamera unik itu banget menarik sih. Sampai kita udah sempat ngeliat, mungkin di teaser tuh udah sempat kelihatan kali ya kalau misalnya kalian Banyak sih, ada stop shot-shot. beberapa shot, itu tuh kayaknya deket banget dan itu emang realnya tuh kameranya tuh sedekat ini dan dia distorsi ke belakang gitu. Jadi kayak maaf saya. Kayak melebar tapi deket, gimana tuh jelasinnya. Cuma itu intinya unik aja. Banyak teknis-teknis yang dia lakuin yang aku baru tahu. Jadi dia dan DOP kita Kak Vera keren-keren banget sih. Semua kru di film Dopamin ini aku luar biasa. Setnya ya ampun luar biasa lah. Kita bisa bekerja sama-sama senior-senior itu. Kalau unik tuh justru Shenina sama Mas Teddy itu punya sense of humor yang sama gitu. Jadi cair banget, banget kayak di Cair situasi banget, yang iya. harusnya sini Sering, tegang. iya. Jadi banyak kita apa ya, kayak bercanda. celotehan-celotehan yang Tapi lucu. untungnya aku sama Angga tipikal yang setelah masuk set kita tahu kita nggak Ya. kita udah selesai tadi bercandanya, pas masuk set balik lagi jadi Malik sama Alia gitu. Jadi yang aku nggak expect adalah, aku pikir Mas Teddy itu sosok yang serius banget gitu loh. Serius, lumayan kayak kaku dalam, Iya. ya maksudnya bertutur kata dan ini beraktivitas. enggak sama tapi ternyata sekali. enggak sama sekali. Dan Terus itu dia yang, selalu ada di samping kita setiap kali take. Jadi misalnya aku lagi take di sini, dia tuh di sini nih Kak, kayak sekakak gitu cuma lebih maju lagi dikit. Jadi dia deket banget sama kita semuanya. Oh sama ini, dia kalau kita ngelakuin sesuatu yang agak lebay 1% aja dia bilang kayak cut, lebay, gue udah bisa lihat lo lebay gitu. Itu berlebihan, nggak usah segitu gitu. Jadi dia lucu banget. Dan buat aku yang kayak gitu tuh jarang orang bisa lontarkan kan. Jadi semakin aku bisa melihat dia nyaman sama kita dan nyambung sama kita, semakin keluar juga bahasa-bahasa yang kayak dia tahu kita nggak bakal baper kalau pas dia ngomong kayak gitu. Dia kayak, nggak jelek, gue nggak suka kalau kayak gitu. Itu aku suka banget sih. Itu bikin kita jadi kayak ketawa-tawa juga tapi kayak
parah banget, tapi jadinya itu jokes kita gitu. Dan Mas Teddy itu kalau kita sebagai aktor tuh, maksudnya kalau dibahas lebih spesifik tuh ada kayak, maksudnya untuk kita melihat karakter kita itu biasanya kita bikin kayak ada diagram emosi gitu, kayak dari awal sampai akhir gitu. Jadi emosinya kita itu seberapa di level berapa gitu. Tapi kan karena syutingnya itu acak-acakan biasanya kan, jadi kita bener-bener harus perhatiin banget kira-kira level emosi kita di scene ini tuh berapa, level emosi di scene yang lain tuh berapa. Nah kalau Mas Teddy tuh pasti selalu ngasih kayak gue pengennya dia di level 6 dulu deh gitu, 60% dulu gitu-gitu. Jadi kayak kita mulai apa ya, kalau awal-awal lumayan kayak agak bingung 60% tuh segimana sih? Iya, 60%-nya dia sama nggak ya sama 60% kita? Tapi seiring berjalannya waktu ternyata apa yang kita kasih dan apa yang dia pengen untungnya selalu ke-achieve sih. Ya. Jadi itu salah satu yang menarik sih dari Mas Teddy. Seru banget walaupun readingnya tidak terlalu banyak, dan itu memang karakter dia di mana dia tidak terlalu banyak kayak memikirkan, karena dia nggak pengen pemainnya jadi kayak terpaku sama dialog doang. Sedangkan di saat kita melakukan adegan kan kita nggak cuma mikirin soal dialog, tapi kita mikirin pergerakan, gimana naluri sebagai karakternya, gimana pola pikir karakternya, gitu-gitu. Jadi keren sih. Mas Teddy lebih suka organik gitu ya? Organik. Semuanya organik jadi. Pastinya kalau harapan aku jangan pernah untuk menyerah gitu, menghadapi apapun permasalahan yang hadir, baik kalian mungkin sekarang masih hidupnya sendiri, lagi struggling mungkin sama sekolah, atau sekarang udah mulai kerja, atau bahkan yang udah menikah dan bahkan mungkin punya anak. Menurut aku segala hal tuh pasti akan bisa kita lewatin. Yang penting kita selalu sama-sama gitu dalam berdiskusi, terus melakukan penanggulangan dari masalah-masalah tersebut gitu. Karena menurut aku pecahin masalahnya bareng-bareng. Masalah bareng itu penting banget sih, kayak Malik sama Alia. Kayak Malik sama Alia. Aku juga selalu bilang sama Angga pas kita nonton teasernya itu kan ada satu adegan aku di ending kayak apapun yang terjadi janji ya kalau kita akan terus sama-sama gitu. Itu jadi perbincangan banget juga buat kita bahwa iya ya ternyata dialog itu bisa memicu percakapan banyak orang, di mana emang apapun yang terjadi kita harus selalu sama-sama sih gitu. Jadi ups and downs-nya kita yang ngerasain bareng, kita yang mecahin bareng, kita yang keluar dari masalahnya juga bareng-bareng. Jadi aku sangat berharap yang nonton juga bisa kayak ya sih emang kita nggak boleh nyerah ngelakuin sesuatu, karena segala sesuatu itu emang gak gampang dicapainya, cuma gak ada salahnya untuk kita terus-menerus ngelakuin, yang jelas jangan nyerah aja. Istirahat boleh tapi nyerah jangan. Bener. Banyak sih, tapi kayak lebih, ya kayak tadi, jadi tuh aku selalu merasa semakin kita banyak reading, semakin aku mungkin di beberapa director punya caranya masing-masing kan yang pasti, dan aku akan selalu mengikuti metodenya juga. Tapi aku pribadi dari dulu tuh aku selalu reading tuh banyak banget, yang kayak aku bisa sebulan sendiri aku baca skrip, aku menelaah gitu. Jadi pas ketemu sama Mas Ted itu lumayan kaget, yang yakin reading kita cuma sedikit banget ini gitu, yang cuma bisa dihitung jari doang, yakin apakah nanti di set aku bisa ngelakuin apa yang dia minta ya. Jadi lumayan overthinking awalnya, tapi ternyata memang setiap kali kita kerja sama setiap director yang punya visi misinya beda, tapi sama kitanya sama, itu akan tetap bisa berjalan dengan sesuai keinginan kita dan juga keinginan dia gitu loh. Pas aku nonton aja aku lumayan kayak wah, ternyata apapun yang direksinya Mas Teddy itu bisa kita lakuin ya gitu. Kita sempat nonton offline-nya, tapi memang dalam keadaan yang masih raw banget. Tapi dari situ aja aku udah ngerasa Mas Ted ini memang luar biasa. Iya, aku juga punya pengalaman yang unik gitu, karena treatmentnya tuh jarang kita temuin ya di tempat-tempat kita syuting sebelum-sebelumnya gitu. Karena salah satu yang menurut aku lumayan jarang aku temuin adalah gimana cara kita untuk berdialog
dengan pace yang cepat, tapi kayak kita tuh selalu tektokannya itu barbarengan gitu loh. Jadi kadang kita belum selesai dialog, tapi kita udah overlapping dialog gitu. Dan itu biasanya kan nggak semua film punya treatment yang sama, apalagi kadang-kadang kan kayak sama sound atau apa nanti post pro-nya jadi sulit gitu. Tapi untuk di film ini tuh banyak banget overlapping dialog yang menurut aku jadinya bikin kita jadi harus lebih cepat tanggap gitu loh. Dan itu yang lumayan intens sih. Intens banget sih. Jadi semoga kalian nanti pas nonton juga ikut dak-dik-duk der. Karena kita pas take aja kita lumayan dak-dik-duk, tapi itu dia lucunya, maksudnya bukan lucunya, uniknya Mas Ted juga, dia suka banget one take oke gitu. Jadi kadang kita sebagai pemain kayak yakin dia tidak butuh backup gitu. Tapi enggak lah, aku udah yakin sama dia sekarang. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba ditawarin syuting sama Mas Ted lagi, aku kayak ayo let's go, kita lakukan ini di set gitu. Dan yang aku suka lagi gimana cara Mas Ted itu bisa apa ya, nge-craftment kayak sisi romantik gitu loh, romantis dari Malik dan Alia gitu. Meskipun situasinya kan cukup pelik ya, kayak lumayan sulit, tapi gimana hal-hal kecil tuh bahkan bisa jadi lebih romantis daripada biasanya gitu. Jadi meskipun mungkin kalian lihat topiknya lumayan berat tentang kayak isu PHK, tentang bagaimana kita ya struggle tentang hal-hal itu, tentang perekonomian dan lain-lain, tapi masih banyak adegan-adegan yang kayak romantis dan hangat dari Malik dan Alia yang menurut aku juga lucu gitu ya. Lucu, iya. Jadi kita pas ngadeganin aja kayak, wah lucu banget Malik sama Alia gitu. Banyak gemesnya. Kita reality club. Reality club. Yes. Atau aku juga bisa sebut nih, kalau yang paling ya sekarang kita sering dengerin Cat's Eye kali ya. Karena Cat's Eye itu kan punya kayak lagunya itu vibes-nya beda-beda gitu, dan itu bisa kalian temuin di Dopamin juga, kayak ada banyak banget mix apa ya, kayak feeling dan perasaan gitu. Sumpah. Iya, Cat's Eye bisa menurut aku. Atau Blackpink juga bisa. Menurut aku Blackpink yang jam di adegan kita yang ada di trailer itu. Menggebu-gebu soalnya dar gitu. Pasti ya scene-nya Shenina yang ada di teaser gitu, yang dia nangis-nangis banget terus tangannya disayat-sayat, dibeset. Gue nggak kuat sih, aku nggak bisa sih kalau membayangkan tangan aku dibeset. Iya, itu orang-orang yang lihat trailer bagian itu lumayan pada kayak kenapa tangannya gitu. Aku semua scene Angga lagi, karena dia susah-susah banget scene-nya guys, tapi dia nailed it, gila. Kamu luar biasa sih Swam, kamu keren banget. Jadi semua scene Angga aku kayaknya, orang aku aja pas lagi di set aku ngeliatin dia adegan, aku kayak aku sih pingsan gitu. Tapi ini bagus banget. Nanti nonton ya. Sumpah semua orang tuh harus nonton Dopamin untuk ngelihat performance kamu sih Swam. Kamu juga sih. Kalau bareng pasti pengen banget lagi ya. Tapi yang tadi yang opsi kedua juga kita pengen ngakuin. Jadi pokoknya kalau misalnya tawarin main lagi, kenapa enggak? Karena aku suka syuting sama kamu Swam. Terus, tapi untuk nge-explore karakter pun juga pengen. Jadi maksudnya kayaknya itu adalah tugas aktor deh untuk selalu mengeksplor setiap karakter yang berbeda-beda di setiap tawarannya. Jadi sebanyak mungkin tawaran yang berbeda, kenapa enggak gitu. Selagi pas aku baca, aku juga ngerasa, wah sangat menantang, aku tertarik melakukannya gitu, kenapa tidak gitu. Jadi besok kita syuting lagi ya, Dopamin 2. Amin. Makanya ramein dulu ya guys gitu. Makan mie. Kita sering makan mie di film ini. Jadi di film ini kita sering banget makan mie instan. Dan itu meningkatkan hormon dopamin kita. Iya, kita loncat-loncat, tahu nggak kenapa? Karena Mas Teddy nggak bisa makan mie instan. Jadi dia cuma bisa nontonin kita doang keenakan makan, sedangkan dia kayak
Dia lagi diet. Anak-anak ini gitu. Tapi di luar dari itu apa ya? Kayaknya banyak banget sih sebenarnya hal menyenangkan di lokasi kita. Karena semua krunya itu, semua tim ya di balik layarnya tuh menyenangkan semua. Makanannya enak, syutingnya pulang cepat. Apa yang gak enak di lokasi coba? Nggak ada. Kita syuting kebalik aja. Definisi syuting kebalik itu kayak dari callingannya sore, pulangnya pagi gitu kan. Itu kan logikanya kalau misalnya pulang pagi, subuh gitu. Kita jam 12 malam udah selesai, padahal callingannya jam 5 sore. Enak banget kan? Cepet banget. Aku yakin semua kru yang bekerja di sana juga happy. Karena kita tenang. Udah menyenangkan semua sih. Jangan tinggalin pasangan kalian walaupun mereka lagi di titik terendah ya guys. Betul. Iya, kayak temenin keluar dari masalahnya juga bareng-bareng. Jadi selalu semangati pasangan kalian gitu. Dan kalau misalnya ingin ke jenjang yang lebih serius, kalau bisa persiapkan dulu dengan matang gitu, mulai dari segala persiapannya. Financial atau mungkin kita enggaknya punya tabungan gitu. Karena kan masa depan kita nggak pernah tahu gitu ya akan seperti terjadi. apa gitu, apalagi di tengah mungkin ya maksudnya isu ekonomi ini yang agak lumayan berat juga untuk teman-teman yang masih muda di Indonesia gitu. Jadi semoga dengan adanya film ini ya bisa membuat kita jadi semakin aware tentang bagaimana kita mempersiapkan financial kita dengan baik ya. Iya betul. Terus selalu apa ya, di saat kalian punya uang ya cukupi apa yang kalian lagi pegang sekarang, jangan terlalu mengikuti lifestyle yang mungkin sebenarnya bukan lifestyle kalian juga gitu. Jadi disesuaikan juga lah sama apa yang kalian butuhkan gitu. Terus di luar dari itu apa lagi ya? Pokoknya selalu bergandengan tangan apapun masalah yang terjadi. Jadi jangan pernah tinggalkan pasangan kalian, pokoknya setiap langkahnya kalian harus temenin. Karena kan itu juga tujuannya kan, kayak di saat kita menikah pasti segala sesuatu yang akan datang kita harus lewatinnya sama-sama. Karena kalian bakal bisa dapat hormon dopamin yang sesungguhnya. Karena menurut aku filmnya bakal seru banget dan roller coaster, tapi karena fun. dekat juga gitu kan, maksudnya pembahasan ekonomi kayaknya nggak akan pernah habis deh, dimanapun kita berada itu kayak pembahasan ekonomi itu sangat dekat sama kita, apalagi dampaknya ke emosional dan lain-lain kan. Ditambah lagi di film ini kita nggak cuma ngangkat itu, tapi juga ada banyak romansnya yang dilakukan langsung sama satu kru baru juga ini. Jadi banyak sih, tapi yang jelas emang aku pribadi pun pas baca skripnya aku dapat banyak insight gitu loh dari baca doang aja, apalagi nanti kalian nonton yang udah dijadikan sebuah film, jadi makin kayak gampang dicerna gitu. Terus di luar dari itu apalagi ya, banyak hal kecil yang ada di filmnya yang akan bisa membuat kalian punya hormon dopamin itu. Karena kayak buat aku dapetin sesuatu yang bikin kita bahagia itu nggak harus dari sesuatu yang meledak-ledak gitu. Kita dari hal kecil aja tuh kita bisa happy, dan itu digambarin banget dari karakter Alia sama Malik. Banyak hal-hal kecil yang kita lakuin sama-sama, tapi itu bikin kita happy. Gitu. Jadi jangan lupa ditonton sih. Dopamin. Betul. Iya, untuk dapetin efek dopamin juga. Hai Sobis, aku Angga Yunanda sebagai Malik. Aku Shaina Sinamon sebagai Alia di film Dopamin. Jangan lupa saksikan film Dopamin tanggal 13 November 2025 di seluruh bioskop Indonesia. See you.